Dapat dilihat bahwa kedua penganut Tao itu sangat tidak menyenangkan. Semakin berisik mereka, semakin intens mereka menyingsingkan lengan baju dan bersiap untuk bertarung. Menonton adegan ini, Bai Guanxing dan Yao Yuekong juga merasa tidak berdaya. Saya melihat Bai Guanxing menutupi dahinya. Kirim dua murid ini. Saya meragukan ketulusan kedua orang itu. Yao Yuekong tidak sedih atau senang, dan ekspresinya datar. Tidak peduli apakah ketulusan itu benar atau tidak. 2. Apakah Anda ingin mengatakan, Tuanmu, tolong pergi dan beritahu saya. Ya. Dao Tong menoleh dan mengangguk lagi dan lagi. Guru berkata, kamu menjadi seorang kaisar ketika kamu masih muda, seperti iblis. Berikan wajah dan berteman. Namun, bocah Tao berjubah suci itu bingung. Tuanku yang ingin berteman dengan Tuan Muda Yuekong. Itu tuanku. Tuanku. Anda mencari perkelahian. Kali ini, kedua Dao Tong benar-benar bertarung, dan postur pertempuran ini membuat Qin Yichen ingin tertawa. Dari kedua Taois itu, dia melihat bagaimana dia bertarung dengan anak-anak lain yang dijaga oleh keluarga Lin dengan celana terbuka. Namun, Qin Yichen mengamati dengan hati-hati dan menemukan kelainan. Meski gerakan kedua Tao yang bertarung satu sama lain tidak menyanjung, setiap kali mereka mencubit telinga, menutup mata, dan menginjak jari kaki. Setiap tindakan yang terlihat lucu dan kekanak-kanakan, namun ada semburan ajaib dari kebesaran, dan setiap gerakan bisa membuat dunia bergetar. Kedua orang Tao ini tidak mudah. Putri Wenqing juga tercengang, dan dia diam-diam meludahkan ujung lidah merah mudanya, menyadari bahwa dia takut dia baru saja berbicara bertabrakan dengan dua kekuatan luar biasa. Tapi Qin Yichen tidak bisa menahan tawa. Kedua Taois ini datang untuk mengundang Demon Yuekong, tapi mereka bertarung lebih dulu. Yao Yuekong menatap matanya, mendesah, dan berkata, keduanya tidak perlu bertengkar. Begitu dia mengatakan ini, bocah ajaib yang mencubit telinga bocah ajaib itu menoleh, dan bocah ajaib yang menginjak wajah kecil bocah ajaib itu menghentikan gerakannya mencuri buah persik. Anda memutuskan untuk pergi dengan saya? Kedua penganut Tao itu hampir dengan suara bulat, tetapi kemudian saling menatap dengan sengit. Siapa yang menyuruhmu mengikutiku? Tanda seru. Masih belajar? Tanda seru. Bum bum. Kedua Taois bertarung bersama lagi, dan Qin Yichen dapat melihat dengan jelas bahwa garis hitam muncul di wajah Yao Yuekong. Maksudku, terima kasih atas kebaikan tuanmu. Yuekong menerimanya dengan sepenuh hati. Saat kita mendapatkan warisan klan kita, tidak akan terlambat untuk berkunjung lagi. Bisa dilihat bahwa Yao Yuekong menolak undangan kedua belah pihak. Kali ini ketika kata-kata itu selesai, kedua Taois itu akhirnya berhenti berkelahi satu sama lain, dan bahkan keseriusan muncul di wajah mereka. Hanya saja raut wajah ini yang bahkan bukan remaja. Betapa anehnya penampilannya. Kamu yakin? Apa katamu? Tanda seru. Setelah bocah ajaib itu bertanya, dia tersenyum lagi dan berkata, Monu Yuekong, aku tahu kamu seperti iblis langit, dengan bakat luar biasa, dan kamu memiliki teman seperti Putra Baize yang diinginkan semua orang. Tapi teman-teman, tidak pernah terlalu banyak, bukan begitu? Anak laki-laki Tao berjubah dewa juga berkata dengan tegas, Monu Yuekong, kamu telah mengetahuinya dengan jelas, kamu harus mengetahui kemampuan tuanku di alam semesta kuno. Bertemanlah, kamu juga bisa mendapatkan banyak kenyamanan di alam semesta kuno. Yao Yuekong tampak sedikit ragu-ragu, tetapi pada akhirnya dia berkata, terima kasih telah menghormati guru. Namun, kalian berdua harus tahu apa yang disebut, Tuan Ling memintaku untuk melakukan. Kata, teman, tidak sesederhana berbicara. Kenapa tidak seperti ini? Mohon dipermudah untuk guru. Jika berguna ke depannya Yuekong juga akan berusaha membantu. Yao Yuekong sepertinya tidak ingin menyinggung kedua pendeta Tao ini dan kekuatan di belakang mereka. Tapi dia tidak mau pergi bersama mereka. Begitu dia mengatakan ini, bocah iblis itu mengerutkan kening, dan api iblis muncul di wajah kecilnya, membuatnya terlihat garang dan brutal. Ngomong-ngomong, kamu masih tidak mau pergi denganku? Senpao Daotong tidak tahu kapan ada kocokan ekstra di tangannya, dan dia menjabat tangannya, kekuatan dewa melonjak. Tuanku mengizinkan saya mengundang Anda untuk memberikan wajah Anda. Jika Anda tidak pergi, Anda tidak akan memberikan saya muka kepada guru. Jika Anda tidak memberikan wajah, Anda ingin melakukan sesuatu yang nyaman di alam semesta kuno. Bagaimana bisa ada hal yang begitu baik? Yao Yuekong sedikit mengernyit. Kalian berdua, bukankah kalian berteman seperti itu? Bahkan Chang Jingtian terbatuk sedikit, dan dua makhluk alam kaisar berdiri di sekitar Demon Yuekong. Ditambah fakta bahwa Demon Yuekong sendiri adalah seorang kaisar yang kuat, tidak bisa lebih jelas lagi. Namun, ketika Demon Boy melihat ini, dia tampak bingung. Apa yang kamu batuk? Ini adalah alam semesta kuno, bukan giliranmu untuk batuk. Chang Jingtian terkejut, dengan marah, kamu. Tapi bagaimanapun juga, kedua belah pihak tidak bertarung. Dapat dilihat bahwa meskipun Chang Jingtian, yang merupakan pembangkit tenaga listrik kerajaan, juga penuh kecemburuan terhadap tuan di mulut kedua Tao ini. Suasananya agak ganas,
dan Qin Yichen tidak bisa menahan transmisi suara dan bertanya, "Saudara Guanxing, siapakah majikan mereka?" Yang satu menganggap dirinya nenek moyang para dewa, dan yang lainnya adalah iblis. Setelah Bai Guanxing menjelaskan sebuah kalimat, dia membuka mulutnya dan berkata dengan ringan, "2. Jika saudara Yue Kong benar-benar mau menyerah, dia akan pergi bersama Jin Wu Silang sejak lama, dan dia masih bisa memberiku 2 harta karun kaisar. Di mana kalian?" Masalah guru. Putra Baize. Bocah iblis dan jubah Dewa Dao Tong merasa malu, seolah-olah bobot kata-kata Putra Baize. Mereka harus menimbang dengan hati-hati. Tapi setelah beberapa saat, aku melihat Motong menggertakkan giginya dan merasa percaya diri. "Maaf, Senior Putih. Jika kamu tidak bisa mengembalikan Demon Yue Kong, Tuan akan menghukumku." Pendeta Tao berjubah dewa juga berkata, "Dia akan kembali bersamaku." Berhenti bicara omong kosong. Siapapun yang menangkapnya. Melihat bocah ajaib dan jubah ajaib Dao Tong sekali lagi melonjak dengan kekuatan dan kekuatan. Tetapi kali ini, tampaknya mereka tidak siap untuk saling bertarung lagi. Tetapi menekan Dao Wei yang luas melawan mereka. Namun, pada saat ini, sosok lain datang dengan tergesa-gesa. Kali ini, Putri Wenxing masih tidak bisa menahan diri. Apakah anak-anak alam semesta kuno berlarian seperti ini? Kali ini, dia masih seorang bocah Tao. Namun, bocah Tao ini sepertinya baru saja tiba, dan tidak peduli dengan Putri Yun Wenxing. Setelah terbang melewati kerumunan Qin Yichen, dia tidak bisa membantu tetapi terengah-engah, dan bahkan memukul Demon Yue Kong dengan penuh tangan. Dao Tong ini terlihat sembrono, ingin bernafas, dan berkata, akhirnya aku menyusul." Qin Yichen juga tercengang, murid siapa ini lagi? Seperti yang dikatakan Putri Wenxing, apakah anak-anak alam semesta kuno berlarian? Dan yang mengejutkan Qin Yichen adalah penampilan bocah Tao ini bahkan lebih eksotis. 2 penganut Tao sebelumnya, meskipun mereka tampak belum dewasa, memiliki jubah yang cemerlang dan setan yang perkasa, dan mereka kuno dan perkasa. Tetapi bocah Tao ini, benar-benar seperti anak kecil, tidak memakai jubah atau jubah, tetapi ditutupi dengan daun. Wajahnya berdaging, dan dia terlihat penuh air, dan ada daun di kening dengan sedikit cahaya bersinar. Aku, leluhurku, silakan kunjungi Tuan Muda Yue Kong dan Senior Putih.